Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari calon guru penggerak Angkatan 6 Kota Banjar. Saya sendiri Sudarsono SPD dari UPTD SDN 2 Karyamukti dengan fasilitator Ibu Fatimah Barakat SPD dan pengajar praktik Bapak Haji Dede Darusman SPD MPD. Sebelah kanan saya Elin Marlina dari PTD SD Negeri 4 Patulawang, CGP Angkatan 6 Kota Banjar. Sebelah kiri saya Sugandi dari SD Negeri 4 Patarman, Kota Banjar. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan praktek coaching di sekolah. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Pak Gandhi, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah, semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Pak Gandhi hari ini mau melakukan coaching terhadap Bu Elin ya. Iya benar Pak. Kira-kira persiapan apa nih yang sudah Bapak siapkan untuk kegiatan coaching hari ini? Saya akan melakukan coaching terhadap Bu Elin ini sesuai dengan alur tirta, di mana dalam pelaksanaannya itu dimulai dari dilihat dari yang pertama tujuannya, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga rencana aksinya, kemudian yang keempat tanggung jawab. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang berbobot juga saya sudah siapkan juga Pak. Baik Pak, jangan lupa ya sebagai coach kita harus memperhatikan 3 kompetensi inti yang harus dimiliki oleh coach ya. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, ya, mendengarkan aktif, mendengarkan dengan rasa, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Pak, terima kasih. Akan saya laksanakan sesuai dengan petunjuk dari Bapak. Baiklah, selamat bekerja ya Pak. Semoga lancar kegiatan coaching hari ini. Amin ya Allah. Assalamualaikum Pak Gandhi, Pak Sedar. Waalaikumsalam. Jadi silakan duduk Terima dari. kasih Pak. Bagaimana kabarnya, Mary? Alhamdulillah sehat. Sehat. Boleh saya meminta ya Pak? Iya boleh. Iya, saya mau bercerita nih tentang apa yang saya alami akhir-akhir ini. Dalam pembicaraan sekarang ini apa yang diharapkan Mary setelah pembicaraan hari ini? Ya, saya berharap setelah pembicaraan ini saya mendapatkan gambaran atau solusi dari masalah yang saya hadapi saat ini, Pak. Baik, Mary, apa yang mau Ibu ceritakan tentang kejadian tadi? Mudah-mudahan ceritanya menggembirakan ya Bu. Begini, Pak, saya mendapatkan teguran dari kepala sekolah karena saya sering datang tepat di waktu pas absen datang mau habis. Padahal saya tidak pernah terlambat, Pak. Tidak pernah melewati aturan absen datang. Dan saya juga tidak pernah meninggalkan kelas saya. Dan saya juga beranggapan bahwa saya tidak pernah merugikan sekolah atau merugikan murid di kelas saya, karena saya tidak pernah absen dalam sehari-harinya. Hanya saja saya pas datangnya itu. Oh begitu ya Bu. Kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Ibu itu tidak bisa datang lebih awal? Nah, seperti yang diharapkan oleh kepala sekolah Ibu. Ya, saat ini, akhir-akhir ini memang saya kurang bisa membagi waktu, Pak. Dan memang saya juga bingung dengan diri saya sendiri, karena terlalu banyak tugas yang harus saya kerjakan di sekolah. Saya sebagai bendahara tabungan, yang banyak administrasi yang harus saya kerjakan. Belum lagi sekarang ini kan saya mengikuti CGP, banyak sekali tugas CGP yang harus saya kerjakan hampir setiap hari. Sehingga waktu di rumah itu kadang-kadang saya gunakan untuk istirahat dan untuk mengerjakan tugas yang belum selesai. Nah, dari sinilah muncul protes dari anak saya, sehingga mereka itu menuntut waktu saya untuk selalu bermain bersama mereka.
Akhirnya saya selalu menyempatkan waktu bermain itu di waktu pagi hari sebelum saya berangkat ke sekolah. Jadi saya berangkat ke sekolah itu dengan waktu yang mepet, yang pas-pasan dengan waktu yang akan datang, yang absen datang itu sudah mau habis, begitu Pak. Apa yang Ibu rasakan ketika bisa bermain bersama anak-anak di waktu itu? Ya, saya merasa senang karena saya juga menginginkan waktu bersama mereka, dan mereka pun pasti merasa senang, dan saya juga merasa senang melihat putra-putri saya merasa senang bisa bermain bersama saya sebagai mamanya. Kalau boleh tahu, setelah pulang sekolah, apa yang Ibu kerjakan? Setelah pulang sekolah, saya istirahat. Kadang-kadang saya sambil gantian menjaga warung di rumah. Karena kebetulan setiap saya pulang sekolah, anak-anak itu sedang tertidur. Jadi saya tidak bisa bermain dengan mereka karena mereka sedang tertidur. Baik. Menurut Ibu, apakah Ibu bahagia? Dan apakah anak-anak merasa senang dengan menghabiskan waktu di pagi hari bersama Ibu? Ya, saya merasa senang jika bisa bermain bersama mereka. Walaupun jika selalu setiap pagi seperti ini, saya juga merasa malu karena saya harus datang tidak lebih awal karena saya harus menemani mereka dulu bermain di pagi hari. Saya malu dengan diri saya sendiri, dengan rekan kerja di kantor. Walaupun melihat anak-anak, mereka sepertinya senang sekali bisa bermain dengan saya di waktu itu. Bahkan mungkin mereka bisa meminta, kalau boleh meminta, mungkin mereka akan meminta mamanya untuk selalu bersama mereka, jangan berangkat bekerja, begitu Pak. Ya, saya mengerti dengan apa yang Ibu ungkapkan tadi. Nah, kita bisa saja yang menghabiskan waktu bersama keluarga di pagi hari, asal kita tidak terlambat datang ke sekolah. Dan kita juga bisa selalu melaksanakan tugas di sekolah dengan memberikan hak-hak murid di sekolah kita. Nah, jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini agar penilaian kepala sekolah kepada Ibu kembali normal seperti semula? Dalam artian penilaian kepala kepada Ibu tetap positif dan keluarga pun tidak protes terhadap Ibu. Iya, yang pertama saya akan lakukan, saya akan menghadap kepala sekolah Pak untuk menyampaikan permohonan maaf karena saya telah membuat kepala sekolah saya itu merasa kecewa, tidak sesuai dengan harapan beliau. Kemudian saya juga akan berbicara dengan suami saya tentang kondisi yang saya hadapi ini. Begitu pula saya akan berbicara dengan anak-anak saya untuk memberikan pengertian kepada mereka bahwa saya sebagai ibunya, saya juga harus bekerja, mempunyai kewajiban bekerja di luar rumah untuk berangkat ke sekolah. Mungkin seperti itu Pak, nanti yang akan saya lakukan. Baik. Lalu apa yang akan Ibu sampaikan kepada kepala sekolah, kepada suami, dan kepada anak-anak di rumah Ibu? Ya, kepada kepala sekolah saya akan menyampaikan bahwa mulai sekarang saya akan berusaha datang lebih awal sesuai dengan yang Ibu Kepala harapkan. Kepada suami saya akan berbicara bahwa saya ingin berharap suami saya membantu dan mengatasi serta membimbing anak-anak di waktu pagi saat saya akan berangkat bekerja, sehingga saya bisa mengatur waktu saya dan akhirnya saya bisa berangkat lebih awal untuk bekerja datang ke sekolah. Kepada anak-anak saya akan berusaha memberikan pengertian lagi dan mengatakan kepada mereka bahwa mamanya ini harus berangkat kerja setiap hari, seperti itu Pak. Bagus sekali ya rencana Ibu, mudah-mudahan berhasil. Kemudian untuk melaksanakan rencana tersebut, apa komitmen Ibu terhadap rencana tersebut agar penilaian dari kepala sekolah kembali baik, keluarga pun merasa memiliki waktu itu di rumah. Ya, saya berkomitmen untuk selalu datang lebih awal dengan cara membagi waktu saya di rumah dan di sekolah. Saya juga akan berusaha untuk menyelesaikan segala tugas-tugas di sekolah itu di sekolah. Kalaupun ada yang belum selesai, saya akan berusaha untuk menyelesaikannya di
waktu anak-anak sedang tertidur, sehingga saya bisa memenuhi kebutuhan waktu untuk anak-anak di rumah. Begitu Pak. Wah, bagus sekali ya Bu ya. Saya sangat mendukung sekali, mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapan Ibu ya. Iya, terima kasih ya Pak atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu diridhoi oleh murid-murid kita. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Bu, mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali ya minggu depan. Saya ingin mendengar cerita Ibu, bagaimana hasilnya setelah Ibu melaksanakan apa yang direncanakan tadi. Iya. Ditunggu ya Bu ya. Iya Pak, insya Allah setelah saya melaksanakan rencana yang saya rencanakan tadi, saya akan menemui Bapak kembali untuk menceritakan hasilnya. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih kepada Bapak Sukadi dan Ibu Elimana yang telah melakukan praktik coaching. Di sini saya perlu menyampaikan beberapa poin-poin catatan yang saya buat ya Bapak Ibu. Yang pertama tujuan. Menurut saya tujuan yang disampaikan oleh coach sudah sangat jelas, yaitu ingin mencari solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Kemudian identifikasi ini coach memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach menyadari bahwa yang disarankan oleh kepala sekolah bukan sesuatu yang harus dihindari, tetapi bisa untuk memotivasi dirinya. Kemudian rencana aksi, coach memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach merencanakan hal-hal dalam menyelesaikan permasalahan yang baik kepada kepala sekolah dengan dirinya sendiri. Kemudian catatan yang keempat yaitu tanggung jawab ya Pak. Iya. Ya, coach ini menanyakan tentang komitmen terhadap rencana yang diambil oleh coach dan ternyata membuat coach menjadi yakin akan keputusan dalam solusi yang diambil. Demikian tadi ya, catatan-catatan saya, mudah-mudahan ini dapat membangun kerja kita dengan baik, mudah-mudahan ini bermanfaat. Itu catatan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Semoga kita semua selalu sehat dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Dengar-dengar sekarang Ibu Adin mau melaksanakan coaching ya? Iya Pak, benar. Kira-kira apa yang sudah Ibu persiapkan untuk pelaksanaan coachingnya? Saya akan melakukan coaching terhadap Pak Suharsono dengan menggunakan alur PK, di mana dalam pelaksanaannya itu akan dimulai atau yang akan dilihat itu mulai dari tujuannya, kemudian identifikasi masalahnya, rencana aksi yang akan dilakukan, dan tanggung jawab. Beberapa pertanyaan berbobot pun sudah saya siapkan Pak. Baik Bu, sebagai coach itu jangan lupa ya 3 kompetensi yang harus coach kuasai, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mendengarkan dengan rasa, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya baik Pak, terima kasih, akan saya laksanakan sesuai petunjuk dari Bapak. Baik, selamat bekerja, semoga lancar proses coachingnya. Ya terima kasih Pak. Assalamualaikum Bu Eli. Waalaikumsalam Pak Sudar, silakan duduk. Bolehkah saya meminta waktunya sebentar Bu? Iya boleh Pak. Ada Saya apa nih Pak? Saya mau bercerita tentang apa yang saya alami Bu ya. Tadi ketika pelaksanaan supervisi silang oleh kepala sekolah tuh kan ada supervisi dari sekolah lain, kepala sekolah lain, dan supervisi kepada sekolah saya. Jadi apa nih yang mau Bapak ceritakan tentang kejadian tadi? Mudah-mudahan ceritanya menggembirakan ya Pak ya. Kata-kata menggembirakan itu
permasalahan. Nah, alasan saya padahal pelaksanaan sudah sesuai RPP karena RPP saya buat, kalau saya buat sendiri sesuai kurikulum lagi. Nah, alasan seperti itu mungkin kepala sekolah itu tersinggung Bu, sehingga menjadi membuat laporan kepada kepala sekolah saya. Saya ini merasa seolah-olah manusia yang paling bersalah pada saat itu. Iya begitu ya Pak. Kira-kira hambatan apa ya yang menyebabkan Bapak tidak memprint atau menggunakan printout RPP tersebut? Pada waktu itu Bu, pelaksanaan supervisi itu secara mendadak, tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Saya belum sempat memprint atau mencetak RPP yang saya buat Bu. Begitu. Apa kelebihan yang Bapak rasakan saat tidak menggunakan printout RPP sehingga Bapak tetap merasa percaya diri dan mengajar tanpa menggunakan printout RPP? Saya merasa materi yang saya ajarkan itu sudah saya kuasai. Karena RPP itu yang ada di laptop saya, karena saya yang membuatnya. Jadi saya pede secara tidak langsung saya sudah tahu skenario pembelajaran yang saya buat ya, dalam RPP. Selain itu saya juga lebih bebas dalam menyampaikan materi dengan tidak terpaku pada isi RPP, dan hal tersebut adalah saya rasa sebagai implementasi dari Merdeka Belajar. Iya benar. Kalau boleh tahu saat mengajar Bapak menggunakan sumber belajar apa? Apakah sama dengan yang Bapak tuangkan dalam RPP yang Bapak buat di laptop tersebut? Saya menggunakan sumber belajar dari internet Bu. Seperti video pembelajaran dari YouTube, gambar-gambar dari internet yang saya susun dalam slide PowerPoint, dan itu saya tuangkan juga dalam RPP yang ada di laptop saya. Iya. Menurut Bapak, apakah tidak menggunakan printout RPP dapat menghambat eksplorasi murid dan dapat menghambat penyampaian pembelajaran? Kalau saya pikir-pikir kembali, jika kita mengajar tidak menggunakan printout, khususnya printout RPP, tidak akan menghambat eksplorasi murid dan tidak menghambat proses pembelajaran lagi, asalkan guru menguasai materi dan mampu mengembangkan pembelajaran yang berpihak pada murid dan menguasai skenario pembelajaran yang disusun dalam RPP yang dibuatnya, sehingga pembelajaran bisa tetap berjalan dengan menyenangkan dan hasil belajar juga tetap bisa maksimal. Iya, saya setuju sekali dengan apa yang Bapak ungkapkan. Jadi RPP harus kita buat, namun jika kita belum sempat membuat printout-nya pun, kita tetap bisa menjalankan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak kepada murid. Bahkan kita juga bisa mengembangkan RPP yang telah kita buat jika dalam kegiatan pembelajaran itu terjadi hal-hal yang mendukung keberhasilan pembelajaran, namun belum tertuang dalam RPP yang kita buat. Nah, sekarang apa nih rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini sehingga penilaian kepala sekolah terhadap Bapak itu menjadi positif kembali, normal kembali seperti semula, jadi memiliki penilaian yang baik lagi terhadap Bapak? Yang pertama, mungkin saya akan menghadap kepada kepala sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf saya karena saya telah membuat kecewa kepala sekolah saya yang sempat memberikan penilaian negatif kepada saya karena mendapat laporan dari kepala sekolah yang mensupervisi saya, khususnya kepala sekolah dari sekolah lain. Mungkin kepala sekolah malu nanti takut disampaikan kepada sekolah-sekolah yang lain mungkin kepala sekolah. Jadi saya dengan sadar diri akan meminta maaf. Kalau memang memungkinkan juga saya ingin bertemu langsung dengan kepala sekolah yang supervisi saya untuk meminta maaf supaya masalah ini bisa selesai dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan. Apa nih nanti yang akan Bapak sampaikan kepada kepala sekolah tersebut? Ya, mungkin saya akan mengatakan bahwa mulai sekarang saya akan mengajar menggunakan RPP yang telah di-print out dengan menggunakan berbagai media dan sumber belajar, diantaranya internet, video pembelajaran, video-video dari YouTube, dengan tujuan supaya murid-murid dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka.
Bagus sekali ya rencana Bapak. Semoga apa yang Bapak rencanakan berhasil ya. Nah, sekarang apa nih komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini agar penilaian kepala sekolah kepada Bapak itu baik kembali? Saya berkomitmen untuk selalu membuat RPP dan membuat print-out-nya sebagai bukti fisik, Bu. Yang di dalamnya terdapat pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga murid-murid saya dapat mendapatkan merdeka belajar. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Saya juga akan selalu mengembangkan RPP yang saya buat sehingga RPP saya benar-benar berpihak pada murid. RPP yang sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan belajar murid sehingga apa yang diharapkan murid bisa tetap tercapai. Itu yang akan saya lakukan. Wah, bagus sekali Pak. Saya sangat mendukung dengan apa yang Bapak rencanakan. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan sesuai harapan ya Pak. Ya, terima kasih Bu atas waktunya untuk sharing ini. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dibutuhkan oleh murid-murid kita. Terima kasih ya Pak. Mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali minggu depan ya Pak. Saya ingin mendengarkan bagaimana cerita Bapak, bagaimana hasilnya setelah Bapak menemui 2 kepala sekolah. Ditunggu ya Pak ya kabarnya. Ya, insya Allah Bu, setelah saya mengharap kepala sekolah, insya Allah saya akan menunggu kembali untuk menceritakan hasil pertemuan saya dengan Bapak kepala sekolah. Iya. Terima kasih. Baik, Ibu Elin dan Pak Sudar, alhamdulillah pelaksanaan coaching di kasus kedua ini sudah selesai, dan saya sebagai pengamat ada beberapa catatan dalam kasus 2 ini pelaksanaan coaching. Yang pertama, tujuan ini coaching atas permasalahan Pak Sudar yang dihadapi tadi. Dalam pelaksanaan coaching tadi, Coach Ibu Elin sudah menyampaikan pembukaan dengan baik. Terdapat stimulan untuk memandu coaching dan sudah menyampaikan tujuan yang hendak dicapai dalam kegiatan coaching kali ini. Kemudian yang kedua, identifikasinya sudah memberi coaching itu sudah berhasil melalui langkah-langkah pertama yang dengan pertanyaan-pertanyaan dalam konsep coaching kita sudah dilalui dengan baik, dan umpan balik yang pada identifikasi terdapat pertanyaan yang bersifat terbuka, kemudian mengarah pada dan bersifat menggali potensi coaching untuk mengeluarkan identifikasi potensi berbagai masalah dengan percaya diri. Kemudian yang ketiganya yaitu rencana aksinya. Dalam hal rencana aksi ini ditunjukkan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka dan reflektif, yang artinya pertanyaan dan umpan balik pertanyaan itu dijawab dengan mengarah kepada balik mengenai rencana mengambil keputusan sendiri oleh coaching. Kemudian yang terakhir, yang keempat, itu tanggung jawab. Dalam hal coach ini tanggung jawab, coach sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik dengan bertanya serta mengarahkan coaching untuk mengambil komitmen untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Mungkin itu komentar atau catatan dari saya sebagai pengamat terhadap pelaksanaan coaching Ibu Elin dan Pak Sudar yang sudah dilaksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Sudar, apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah, semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Nah, dengar-dengar hari ini Pak Sudar mau melakukan coaching ya terhadap Pak Sugandi. Iya benar. Nah, kira-kira persiapan apa nih yang sudah Bapak siapkan
satu, di mana dalam pelaksanaannya itu dimulai dari yang pertama tujuan, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga rencana aksi, yang keempat tanggung jawab. Dan beberapa pertanyaan berbobot pun sudah saya siapkan. Bagus Pak, baik Pak. Nah, walaupun seperti itu, jangan lupa ya, sebagai coach kita harus memiliki kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coach. Di antaranya kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mendengarkan dengan rasa, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Bu, terima kasih, akan saya laksanakan sesuai dengan petunjuk Ibu. Baik Pak, selamat bekerja ya Pak ya. Semoga lancar kegiatan coaching hari ini. Amin. Ya, kita lanjutkan bekerja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Gadi. Sudah boleh saya minta waktunya ini, saya mau bercerita nih tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas Pak. Baik Pak Gadi, apa yang mau Bapak ceritakan ya? Kira-kira menyenangkan atau menyedihkan? Nah begini ceritanya Pak, sudah akhir-akhir ini saya merasa murid-murid saya di kelas itu asa kurang antusias itu ya dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain jumlah murid saya yang mengerjakan tugasnya itu hanya 50% gitu Pak. Oh, iya. Jadi menurut Pak Sugandi, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini? Jadi saya mengharapkan dari obrolan ini mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi, itu tentang antusiasme murid-murid saya Pak. Menurut Pak Sugandi, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bapak? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu yang pertama, pembelajaran saya ini sepertinya sedikit membosankan ya, terlalu monoton. Saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan kepada mereka untuk aktif dalam pembelajaran, gitu Pak. Oh, begitu ya Pak. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bapak antusias dalam pembelajaran Bapak? Mungkin menurut saya murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik ya, tidak monoton atau tidak membosankan di kelas. Wah, saya sependapat dengan Bapak. Lalu menurut pendapat Bapak, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran Bapak? Mungkin menurut saya pembelajaran itu harus berpusat pada siswa ya. Kemudian murid diminta aktif dalam pembelajaran, kemudian ada ice breakingnya supaya tidak bosan ya, dan atau ada game-gamenya supaya pembelajaran lebih menarik lagi. Sekali ya. Lalu Pak Sugandi, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Pak Sugandi, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam melakukan tugas? Nah, mungkin tugasnya terlalu banyak gitunya dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam atau mengasihkan gitu. Kalau boleh tahu, Pak Sugandi menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Saya menggunakan sumber belajar itu hanya buku teks saja yang ada di perpustakaan. Adakah sumber belajar selain buku teks? Saya pikir banyak sih selain buku teks. Sumber belajar kan sekarang zamannya digital ya, seperti video di YouTube, artikel di blog gitu ya, atau tulisan ilmiah di internet, atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren ya Pak, seperti TikTok atau Reel atau IG gitu ya. Oh, iya. Karena itu betul sekali ya Bapak. Saya yakin dengan seyakin-yakinnya bila Pak Sugandi bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar,
pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Jadi sekarang apa rencana Pak Sukadi untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video YouTube atau TikTok ya. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas itu tidak banyak-banyak gitu ya. Kemudian dan bentuk tugasnya juga itu sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Nah, sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misal menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun, laporan digital, dan lain-lain. Bagus sekali ya rencana yang akan Bapak laksanakan, mudah-mudahan berhasil. Apa komitmen Pak Sukadi terhadap rencana Bapak ini? Nah, saya akan berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan sendiri pemilihan sumber belajarnya itu pada murid-murid saya sendiri. Wah, bagus sekali Pak Sukadi. Saya sangat mendukung ya. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya Bapak. Baik, Pak Sudha, terima kasih ya atas waktunya untuk sharing ini. Mudah-mudahan kita bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-muridnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak Sudha atas waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah tadi proses coaching antara Pak Sudarsono dan Pak Sugandi sudah selesai. Nah, berdasarkan hasil pengamatan yang saya lakukan, yang pertama yaitu tujuan. Menurut saya, tujuan yang disampaikan oleh Koci sudah sangat jelas, yaitu ingin mencari solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Kemudian yang kedua, identifikasi. Coach sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coaching. Jadi coach memberikan pertanyaan yang membuat coaching menyadari bahwa yang disarankan yang harus dilakukan dari menyelesaikan masalah tersebut itu seperti apa. Kemudian yang ketiga, dari rencana aksi, coach sudah memberikan pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coaching dalam menyelesaikan permasalahannya. Coach juga memberikan pertanyaan yang membuat coaching merencanakan hal-hal dalam menyelesaikan permasalahan, yaitu tentang antusiasme belajar murid ya. Kemudian yang keempat, tanggung jawab. Coach juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coaching dalam menjalankan rencana aksinya. Coach juga menanyakan tentang komitmen terhadap rencana yang diambil oleh coaching dan ternyata membuat coaching menjadi yakin atas keputusan dalam solusi yang dia ambil. Nah, demikian tadi tugas praktek coaching menggunakan alur tirta, mudah-mudahan bermanfaat ya. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih Bu. Sama-sama, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.